Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Irvianti, NIM 105200255, Prodi Ilmu Pemerintahan IPC semester 2. Jelaskan paradigma administrasi negara. Paradigma administrasi merupakan suatu teori dasar atau ontologi administrasi dengan cara pandang yang relatif fundamental dari nilai-nilai kebenaran, konsep, dan metodologi serta pendekatan-pendekatan yang dipergunakan. Yang kedua, mengapa ilmu administrasi perlu dipelajari? Jelaskan disertai dengan contohnya. Ilmu administrasi mencakup banyak hal mengenai database suatu organisasi atau perusahaan. Penyimpanan dan pengelolaan database dengan terstruktur dan rapi perlu dipelajari dari buku-buku atau dari orang yang sudah berpengalaman. Seperti misalnya, bila kita menjadi seorang pemegang arsip murid di sekolah, penyimpanan formulir dan data lainnya harus dibuat terstruktur supaya tidak berceceran dan mudah untuk mencarinya dengan penomoran atau cara lainnya. Yang ketiga, mengapa kehidupan manusia tidak lepas dari administrasi negara? Jelaskan beserta contohnya. Karena administrasi dapat memberi informasi tentang data seseorang yang sewaktu-waktu dapat kita gunakan untuk keperluan dan merupakan inti yang sangat dibutuhkan agar segala urusan dapat berjalan lancar ketika membutuhkan hal dan fakta yang tercatat secara rinci. Dampaknya, bila tidak dikelola dengan baik, akan mengakibatkan kinerja suatu kantor tidak berjalan secara lancar dikarenakan adanya berkas yang hilang, keuangan yang tidak disusun rapi, dan barang-barang kantor yang hilang. Maksud dari kehidupan manusia yang tidak terlepas dari administrasi adalah kita senantiasa membutuhkan keteraturan dalam hidup. Keteraturan itu dicapai dengan menerapkan administrasi. Salah satu contohnya adalah ketika kita mendaftar kerja di kantor sebuah perusahaan. Yang keempat, jelaskan hubungan administrasi negara dengan ilmu sosial. Administrasi negara adalah salah satu bagian dari administrasi umum yang merupakan salah satu cabang dari ilmu sosial, yang mana administrasi negara mempunyai kaitan erat sekali dengan kelompok ilmu sosial seperti ekonomi, sosial, antropologi, psikologi, dan ilmu politik. Administrasi negara selalu berada dalam lingkungan sosial. Ia selalu ada di tengah-tengah masyarakat yang bersifat universal dan telah berlangsung sejak adanya peradaban umat manusia. Lahirnya ilmu ini tidak bisa lepas dari tuntutan dan kebutuhan hidup manusia yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia itu sendiri. Dari waktu ke waktu, masyarakat terus berkembang sehingga banyak menimbulkan persoalan-persoalan di masyarakat yang menuntut pemecah secara komprehensif. Untuk menghadapi situasi seperti itu, tidak ada satupun ilmu atau disiplin ilmu yang mengklaim dirinya mampu memecahkan segala persoalan yang ada di masyarakat tanpa melibatkan atau bantuan dari disiplin ilmu yang lain. Dengan kata lain, pemecahan masalah-masalah sosial memerlukan sumbangan dari berbagai macam bidang keilmuan. Pandangan ini juga berlaku bagi ilmu administrasi negara yang tidak hanya pada tahap penyelesaian masyarakat sosial, akan tetapi justru perkembangan administrasi negara sangat ditopang oleh ilmu yang lainnya, terutama ilmu politik yang telah begitu banyak memberikan kontribusinya. Yang kelima, bagaimana dampak perkembangan teknologi terhadap administrasi? Jelaskan disertai contohnya. Jawab. Sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat sentral dalam organisasi. Adapun bentuk dan tujuan organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi kepentingan manusia. Begitu pula dalam pelaksanaan misinya maka dikelola diurus oleh manusia. Dengan demikian, manusia merupakan faktor yang sangat strategis dalam semua kegiatan organisasi. Agar dapat mengatur dan mengurus sumber daya manusia berdasarkan visi organisasi sehingga tujuan organisasi tercapai, maka dibutuhkan ilmu manajemen yang sering disebut dengan manajemen sumber daya manusia atau pengelolaan kepegawaian. Pengelolaan kepegawaian merupakan aktivitas pengelolaan pegawai mulai dari penyusunan kebutuhan, rekrutmen, pengendalian, dan pengembangan perlindungan sampai pemberhentian.
Di lingkup organisasi, pemerintahan pengelolaan kepegawaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Negeri Sipil. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pemerintah telah mengembangkan konsep pemerintahan digital, yakni penyelenggaraan berbasis elektronik yang dikenal dengan electronic government. Istilah ini diberikan kepada suatu pemerintahan yang mengadopsi teknologi yang berbasis internet yang melengkapi dan meningkatkan program dan pelayanannya. Adapun fungsinya adalah untuk meningkatkan mutu layanan publik dengan melalui pemanfaat teknologi, informasi, dan juga komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah supaya dapat terbentuk kepemerintahan yang bersih, transparan, dan juga agar dapat menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.